korupsi di negeri ini tak kunjung menemukan titik terang. Pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada bulan Juni tahun 2020, kembali ditemukan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang terjadi di Kota Bogor. Tim Satuan Khusus Pemberantas Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait dugaan korupsi dana BOS. Dalam penggeledahan ini, tim Kejaksaan menyita dokumen-dokumen dari tahun 2017 sampai 2019. Penggeledahan merupakan lanjutan dari kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana BOS sebesar 17 miliar lebih dalam tahun ajaran 2017 sampai 2019. Beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu korupsi sebenarnya? Jadi menurut Henry Campbell Black, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Di negara ini banyak sekali bentuk korupsi dan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Berikut merupakan contoh kasus korupsi yang terjadi. Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Bitung sebagai tersangka dugaan penyelewengan alokasi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Setelah menjalani pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah SD dan SMP yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana BOS, akhirnya Kejaksaan Negeri Bitung berkesimpulan menetapkan oknum Sekretaris Dinas Pendidikan berinisial MS sebagai tersangka penyelewengan dana BOS tahun 2020. Tersangka MS, sesuai hasil pemeriksaan penyidik kejaksaan, diketahui telah meminta uang kepada para kepala sekolah saat pencairan dana BOS melalui salah satu bank di Kota Bitung. Bukti pemberian uang berupa rekening setoran dari kepala sekolah kepada rekening tersangka MS, padahal dana tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional sekolah. Total dana BOS yang diminta oleh oknum Sekretaris Dinas Pendidikan MS mencapai 300 juta rupiah. Berikut adalah dampak dari kasus korupsi sekolah. Yang pertama adalah orang yang memiliki hak justru tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya bisa ia dapatkan. Lalu sekolah yang harusnya menjadi tempat pendidikan malah memberikan cerminan yang buruk kepada pelajar ataupun ke masyarakat. Dampak dari kasus korupsi sekolah juga dapat berujung ke rendahnya tingkat pendidikan serta kecerdasan masyarakat. Untuk menghindari tindakan korupsi, kita dapat menerapkan beberapa perilaku dan etika seperti menghindari dan membuang sikap serakah, membentuk dan memperkuat integritas diri, dan selain itu kita juga perlu membangun rasa empati terhadap sesama, serta tidak lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sistem yang dapat diterapkan untuk menghindari perilaku korupsi dalam kasus ini, antara lain, pertama, memperketat pengawasan terhadap alokasi dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Kedua, memberi anggaran atau dana melalui voucher atau website resmi milik pemerintah. Ketiga, mengurangi pihak pengantara pemerintah dan siswa agar meminimalisir terjadinya korupsi dana. Dengan demikian, dana yang diterima oleh siswa atau yang membutuhkan akan tersampaikan langsung dan jumlahnya sesuai dengan yang telah diperintahkan dari pusat. Kesempatan dan peluang untuk korupsi dana akan menjadi lebih minim. Nah, sudah tahu kan dampak-dampak yang diakibatkan orang yang melakukan tindak korupsi? Tidak hanya mereka yang melakukan korupsi saja yang terkena dampaknya, namun orang di sekitarnya yang selalu mematuhi peraturan pun juga merasakan kerugian. Maka dari itu, kesadaran diri kita masing-masing penting banget loh dengan selalu menjunjung kejujuran, mementingkan kepentingan bersama, menyadari setiap hak asasi manusia, serta tidak lupa untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan beberapa sistem upaya pencegahan tindak korupsi yang sudah kami jelaskan, kami harap dapat kita terapkan secara nyata di masa depan dan senantiasa membawa manfaat maupun keuntungan bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, Yusuf Kala pernah berkata, kekuasaan dan materi tetaplah bisa membuat orang korupsi, sebab yang membatasi seseorang untuk tak berlaku jahat adalah moral dan nilai yang diyakini orang itu.